kecepatan perubahan flux. Kalau kecepatan berarti nanti hubungannya sama waktu ya, perubahan posisi ke waktu. Jadi perubahan flux magnetik terhadap waktu yang melalui loop itu. Jadi kalau dirumuskan itu menjadi seperti ini. Jadi GGL induksi itu simbolnya E melengkung gini nih, seperti apa namanya, sumber tegangan. Jadi nanti GGL induksi itu satuannya juga volt ya. Satuannya juga volt, sumber tegangan. Jadi GGL induksi sama dengan min N, tadi karena di hukumnya itu dinyatakan dengan negatif kecepatan perubahan flux. Kenapa di sini negatif? Karena di sini GGL induksi itu arahnya berlawanan dengan arah gerak medan magnet ya. Jadi sehingga di sini hasilnya dirumuskan dengan tanda negatif. Tadi berlawanan dengan arah apa tadi? Kecepatan perubahan flux. Kecepatan perubahan flux dinyatakan dengan dV, bukan dV. Jadi kalau simbol seperti ini itu membacanya P. Tetapi kalau yang ini untuk lingkaran itu P. Kalau ini ada hanya P gitu ya. Jadi dP per dt, tadi kecepatan. Jadi kecepatan perubahan flux itu adalah dP per dt. Jadi nanti kalau di soal ada flux-nya, misalnya flux pertama berapa, flux kedua berapa, itu tinggal mengurangkan saja. Dibagi dengan waktunya, begitu. Kalau ada jumlah lilitannya dikalikan dengan jumlah lilitan. Jadi rumusnya seperti ini. GGL induksi sama dengan min N dP per dt. Ini sama saja ya. dP itu maksudnya d flux punyanya magnetnya, induksi magnetnya. Jadi jika terdiri dari banyak lilitan, maka GGL induksi yang ditimbulkan sebesar yang ini ya seharusnya. E induksi atau GGL induksi sama dengan dP per dt. Kalau yang atas tadi kalau ada lilitannya. Kalau yang bawah kalau lilitannya tidak ada. Jadi dP per dt, kalau yang atas dikalikan dengan jumlah lilitan. Ini di buku ada, di buku paket. Kemudian untuk keterangannya, tadi untuk GGL induksi, jadi E tadi adalah GGL induksi, satuannya volt. Jadi seperti sumber tegangan ya, E itu. Satuannya volt, kemudian N-nya jumlah lilitan, dV adalah perubahan flux magnetik. Jadi kalau di buku itu dituliskan dVB. Jadi bawahnya P itu ada B kecilnya. dVB, nulisnya gini ya, per dt. Untuk flux magnetiknya itu satuannya Weber. Kemudian dibagi dengan dt, dt itu adalah waktu yang diperlukannya, itu satuannya sekon. Kemudian ini untuk rumus yang flux magnetiknya sendiri, B itu sama dengan induksi magnet, satuannya Tesla, dan A luas bidang. Untuk flux magnetnya sendiri, flux magnetik adalah ukuran total magnet medan magnet yang memotong suatu bidang. Itu yang di pertemuan materi sebelumnya sudah. Jadi flux magnet itu rumusnya B kali A. Kalau membentuk sudut berarti BA cos theta. Kemudian yang berikutnya, ini kalau ada GGL induksi tadi, atau GGL induksi pada loop kawat yang pada loop ya, pada loop. Yang gambar pertama, ini masih kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi yang gambar pertama itu GGL induksinya pada apa namanya, induksi magnet yang arahnya keluar karena di sini titik-titik. Ini gambar yang pertama itu titik-titik ya, titik biru, bundar biru-biru itu arah magnet, induksi magnet yang keluar. Jadi kita gunakan kaidah tangan kanan.
Jadi ini misalnya titik-titik. Kemudian di situ ada kawat. Kawat itu yang menyatakan, ini adalah kawatnya ya. Kawat yang menyatakan nanti arah arusnya. Kemudian tanda panah yang ke kanan, panah ke kanan itu menyatakan V-nya. Kemudian yang ini adalah induksi magnetnya, bundar-bundar ini. Jadi kalau bundar-bundar, induksi magnetnya berarti arahnya keluar. Keluar itu berarti dia keluar dari papan ini ya. Jadi arahnya keluar ke sana. Ini bundar-bundar. Jadi kalau seperti ini, maka kita gunakan kaidah tangan kanan, kita buka telapak tangan kanan kita, kemudian kita arahkan dia karena titik-titik berarti arah induksi magnetnya dia keluar. Jadi keempat jarinya dia arahnya keluar gini, ya keluar gini. Kemudian untuk V-nya itu dinyatakan dengan ibu jarinya. Jadi ibu jarinya dia arahnya ke kanan. Jadi kalau keluar itu seperti ini ya, susah. Ini berarti keluar, B-nya keluar ke sana, P-nya dia arahnya ke sana. Kalau kayak apa sih? Ini ya. Jadi kalau dari papan tulis itu arahnya ke sana. Jadi B-nya arahnya keluar, keluar dari bidang. Kemudian P-nya arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan, ke sana kalau dilihat dari sana. Jadi arahnya ke sana, maka arah arusnya, dia arah arusnya itu mengikuti arah telapak tangan. Jadi dia kalau seperti ini kan B-nya keluar ke sana. Kemudian P-nya ke sana. Maka arah arusnya dia dari atas ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi arah arusnya nanti dia ke bawah. Ini I-nya ke bawah. Jadi kalau ada soal seperti ini, itu biasanya yang ditanyakan arah arusnya juga. Jadi besar dan arah arusnya. Jadi I-nya. I nanti bisa dicari dari E per R. Jadi nanti makanya di situ itu nanti ada, di sini misalnya ada gininya. Ada hambatannya. Ini R-nya. Jadi E-nya dicari dengan cara yang tadi, kemudian dimasukkan nilai R-nya berapa, ini nanti ketemu I-nya. Jadi ini besar I-nya adalah dari ini, kemudian arahnya dia ke bawah. Yang tadi itu karena seperti ini ya. Jadi arah induksinya keluar, arah V-nya ke sana, kemudian dia arahnya ke bawah, dari atas ke bawah. Kalau yang ini, yang B, yang gambar kedua itu kan dia masuk ya. Berarti kalau masuk dia ke sana. Bentar. Jadi tadi ini yang arahnya keluar, jadi ke sana gitu ya. Karena itu berarti ini I-nya dia ke bawah. Sekarang kalau dia arahnya masuk, kalau arahnya masuk dari ke sini gini. Gambarnya bentar. Untuk yang masuk. Ini V-nya tetap ke sana. V-nya itu berarti ini nanti kawatnya digeser ke sana, kecepatannya berapa begitu ya. Kalau ini B-nya masuk, ini B-nya ya, berarti B-nya masuk karena silang. Kemudian V-nya dia arahnya ke sana. V-nya itu adalah, ini kecepatan adalah ibu jarinya. Jadi V-nya ke sana. Kalau V-nya ke sana, berarti arah arusnya dia ke atas gitu ya. Jadi arah arus itu merupakan telapak tangannya ini, arahnya dia ke atas. Ini arah I-nya. Jadi rumusnya tetap ini R
Jadi untuk menghitung I-nya itu adalah E per R. Arahnya nanti arah I dari atas, dari bawah ke atas. Ini misalnya titik P, ini Q, dari P ke Q, seperti itu. Tadi yang titik-titik berarti arahnya kebalikannya ya. Jadi kalau titik-titik tadi, ini P-nya ke sana, ini I-nya arahnya ke bawah karena dia keluar ke sana. Ini misalnya Q, ini P, berarti tadi I-nya tetap arah dari arah I dari Q ke P gitu. Sudah dicatat? Kalau sudah, kita lanjutkan. Jadi itu tadi adalah menentukan arah arus pada GGL induksi yang terdapat pada induksi magnet. Ini rumus GGL induksi. Rumus GGL induksi bisa juga dengan menggunakan rumus BL kali V. Jadi bisa juga, jadi besarnya B, jadi pada gambar misalnya B-nya berapa, kemudian kecepatannya berapa, kemudian L-nya adalah panjang penghantarnya, jadi kawatnya tadi berapa. Jadi bisa juga menggunakan rumus yang ini, BLV. Tandanya tetap menggunakan tanda negatif, karena B-nya berlawanan dengan arah flux itu tadi, arah GGL magnetnya. Yang berikutnya ada induktansi diri. Induktansi diri ini ada beberapa yang kita bahas, yaitu induktansi diri pada selenoid, kemudian induktansi diri sendiri, kemudian energi yang tersimpan pada induktor. Yang pertama adalah induktansi diri pada solenoid. Solenoid itu kawat yang ada lilitannya gitu ya, kawat melingkar ada lilitannya. Untuk GGL induktansi diri itu disimbolkan dengan huruf L. Jadi L besar itu induktansi diri. Untuk satuannya, bentar. Untuk satuan induktansi diri adalah H.
Seperti pada halaman berapa ya? Jadi L itu satuannya H. H itu adalah Henry. Jadi ini adalah induktansi diri. Satuannya Henry. Henry itu biasanya disingkat dengan H. Atau kalian tulis H gitu saja juga tidak apa. Kemudian bersatuannya induktansi diri pada solenoid yaitu N kali P, P-nya punyanya B dibagi dengan I. I-nya adalah watt arus. Itu enggak bawa. Jadi N-nya adalah induktansinya solenoid. Sorry, ini L ini seharusnya. Jadi yang paling atas itu L ya. L itu induktansi solenoid, satuannya Henry. Kemudian kalau I itu baru kuat arus. N itu jumlah lilitan. Di sini salah ini penulisannya. Tidak bisa dibetulin. Yang berikutnya untuk GGL induksi diri. Jadi GGL induksi diri itu simbolnya sama dengan GGL induksi ya. Cuma kalau GGL induksi E-nya pakai in gitu, bawahnya ada tulisannya in. Untuk GGL induksi itu GGL induksi diri rumusnya min L DI per DT. Jadi perubahan arusnya dibagi dengan waktu. Kemudian untuk perubahan arusnya nanti bisa juga berupa kalian menurunkan gitu ya. Misalnya seperti ini. I-nya misalnya ada nilainya kalau turunan itu misalnya 2I kuadrat gitu tuh. Yang ada itunya plus 3I misalnya gitu. Jadi ini harus diturunkan ya. Sorry, ini terhadap T biasanya, karena turunannya terhadap T. Contohnya ada di buku ya. Jadi kalau I-nya berupa persamaan nanti harus kalian turunkan ya. Jadi kalau misalnya DI per DT-nya harus diturunkan. Jadi hasilnya nanti misalnya ini jadi turunan pertamanya yaitu 4T plus 3. Jadi kalau misalnya pada saat T sama dengan 2, jadi tinggal memasukkan. Jadi DI per DT-nya sama dengan 4 kali 2 ditambah 3. Jadi masuk nilainya ini. 8 ditambah ini sama dengan 11. Gitu. Jadi nanti DI per DT-nya dimasukkan nilainya itu. Jadi kadang berupa persamaan yang bisa diturunkan seperti itu. Ada yang masuk.